Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami, Soko Guru Channel, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas tentang soal uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Sengaja kali ini kita menyajikan soal dengan level agak tinggi. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu Anda semua dalam belajar. Apa perbedaan antara akhlak dan akhlak dalam ajaran Islam? A. Tidak ada perbedaan. B. Akhlak berkaitan dengan perilaku sosial, sedangkan akhlak berkaitan dengan hubungan individu dengan Allah. C. Akhlak berkaitan dengan hubungan individu dengan Allah, sedangkan akhlak berkaitan dengan perilaku sosial. D. Akhlak dan akhlak adalah sinonim. Kunci jawaban. C. Akhlak berkaitan dengan hubungan individu dengan Allah, sedangkan akhlak berkaitan dengan perilaku sosial. Pembahasan. Dalam ajaran Islam, akhlak berkaitan dengan hubungan individu dengan Allah, sementara akhlak berkaitan dengan perilaku sosial individu terhadap sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan istiqomah dalam konteks akidah? A. Mempertahankan keyakinan tanpa keraguan. B. Melakukan amal saleh dengan tekun. C. Berpegang teguh pada kebenaran ajaran Islam. D. Memiliki pengetahuan yang luas tentang akidah. Kunci jawaban. A. Mempertahankan keyakinan tanpa keraguan. Pembahasan. Istiqomah dalam konteks akidah merujuk pada kemampuan individu untuk mempertahankan keyakinan tanpa keraguan atau perubahan. Siapa yang dianggap sebagai uswatun hasanah dalam Islam? A. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Umar bin Khattab. C. Abu Bakar As-Siddiq. D. Ali bin Abi Thalib. Kunci jawaban. A. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai contoh sempurna dalam kehidupan Islam dan disebut sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? A. Akhlak yang buruk. B. Akhlak yang baik. C. Akhlak yang biasa-biasa saja. D. Akhlak yang ekstrim. Kunci jawaban. B. Akhlak yang baik. Pembahasan. Akhlakul karimah merujuk pada akhlak yang baik dan terpuji dalam Islam. Apa yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan akidah dan akhlak? A. Menjadi pandai dalam membaca Al-Quran. B. Mencapai status sosial yang tinggi dalam masyarakat. C. Membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. D. Memahami sejarah Islam dengan baik. Kunci jawaban. C. Membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Pembahasan. Tujuan utama dalam pendidikan akidah dan akhlak dalam Islam adalah membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Apa yang diwajibkan oleh Islam terkait dengan pergaulan sosial? A. Menjauhi pergaulan sosial. B. Memilih teman hanya dari kalangan yang sama. C. Menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk non-muslim. D. Hanya berinteraksi dengan sesama muslim. Kunci jawaban. C. Menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk non-muslim. Pembahasan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk non-muslim, dalam pergaulan sosial. Siapa yang dianggap sebagai ulama akhlak dalam sejarah Islam? A. Imam Bukhari. B. Imam Al-Ghazali. C. Imam Malik. D.
Imam Syafi'i. Kunci jawaban B. Imam Al-Ghazali. Pembahasan Imam Al-Ghazali dianggap sebagai salah satu ulama akhlak terkemuka dalam sejarah Islam yang mengkaji masalah-masalah akhlak dan etika. Apa yang menjadi pedoman utama dalam berakhlak dalam Islam? A. Pandangan masyarakat. B. Hukum positif. C. Ajaran agama. D. Norma budaya. Kunci jawaban C. Ajaran agama. Pembahasan dalam Islam, pedoman utama dalam berakhlak adalah ajaran agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa yang menjadi fokus utama dalam ajaran akidah? A. Pemahaman sejarah Islam. B. Pemahaman tentang Allah dan keyakinan. C. Mempelajari hukum-hukum Islam. D. Meningkatkan keterampilan sosial. Kunci jawaban B. Pemahaman tentang Allah dan keyakinan. Pembahasan ajaran akidah berfokus pada pemahaman tentang Allah dan keyakinan dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan tawakal dalam konteks akidah? A. Percaya pada nasib baik. B. Mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. C. Berserah diri kepada kehendak Allah. D. Merasa yakin atas segala hal. Kunci jawaban C. Berserah diri kepada kehendak Allah. Pembahasan tawakal dalam konteks akidah adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan berkah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.